Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah yang sangat menarik, yang syarat dengan inspirasi dan penuh dengan motivasi, yaitu mata kuliah Agrotechnopreneurship. Salawat dan salam mari kita kirimkan bersama kepada tauladan kehidupan, sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan perdana ini, kami akan mencoba menjelaskan secara spesifik tentang deskripsi singkat mata kuliah kita ini, kemudian apa manfaat dari pembelajaran mata kuliah ini, kemudian standar kompetensi yang diharapkan seperti apa, kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita gunakan, kemudian materi-materi apa saja yang akan diajarkan selama proses pembelajaran ini, dan kita juga akan beritahu referensi yang dapat dipakai atau digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran ini, serta model model penilaian dan evaluasi sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan selama satu semester ini. Saudara-saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, mata kuliah Agrotechnopreneurship ini merupakan sebuah mata kuliah yang memberikan pemahaman, motivasi, soft skill, ilmu dan pengetahuan di bidang wirausaha berbasis teknologi di bidang pertanian, untuk menciptakan wirausahawan muda pertanian, atau sekarang lebih tren disebut dengan petani milenial. Nah, apa manfaat dari mata kuliah ini? Kita insya Allah melalui mata kuliah ini, saudara-saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi semua akan memperoleh manfaat dari segi sikap, keterampilan, dan akan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan, khususnya kewirausahaan berbasis teknologi di bidang keteknikan pertanian. Dari segi sikap, nah ini penting, diharapkan mahasiswa akan memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk menjadi seorang agrotechnopreneur atau wirausaha di bidang keteknikan pertanian. Nah, dari segi keterampilan, secara umum diharapkan nanti mahasiswa akan mampu memahami dan menerapkan ilmu, pengetahuan dan skill, apakah hard skill ataupun soft skill di bidang agrotechnopreneur. Secara khusus pada mata kuliah ini juga akan memberikan manfaat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk berinovasi dalam menghasilkan usaha di bidang keteknikan pertanian. Dan secara pengetahuan dan wawasan, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui perkembangan inovasi dan teknologi di bidang usaha, khususnya di bidang usaha keteknikan pertanian. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan peserta didik sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, nantinya akan memiliki standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki minat dan motivasi untuk menjadi seorang agrotechnopreneur.
Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami karakteristik dan minat agroteknopreneur. Yang ketiga, menguasai ilmu kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Kemudian yang keempat, mampu menemukan dan mengembangkan gagasan agroteknopreneur. Serta yang kelima, mampu membuat perencanaan, menjalankan dan memasarkan produk dari usaha di bidang keteknikan pertanian, serta tidak kalah pentingnya adalah memahami etika bisnis. Nah, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, strategi pembelajaran yang akan kita tempuh dalam semester ini terkait dengan mata kuliah Entrepreneurship ini, ya, kita akan menggunakan model pembelajaran langsung. Namun disebabkan karena situasi dan kondisi yang sampai hari ini belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran langsung secara tatap muka di depan kelas, ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita akan sepenuhnya menggelar, ya, sistem pembelajaran jarak jauh atau yang lebih kita kenal dengan sistem daring, ya. Nah, jadi selama masa pandemi ini masih belum memungkinkan kita melakukan tatap muka secara langsung, maka sistem daring ini mau tidak mau harus kita jalankan demi tetap terlaksananya, suksesnya, ya, proses pembelajaran di kampus kita yang tercinta ini. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah pendekatan deduktif. Kemudian metode yang akan kita pakai itu ada yang sifatnya ceramah atau tutorial seperti ini misalnya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan diskusi atau tanya jawab, ya. Kemudian akan ada latihan, akan ada penugasan, dan akan ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat observatif atau observasi di lapangan, ya. Dan yang lebih menarik lagi dari mata kuliah ini, ya, kita dalam tim mata kuliah ini nanti akan menyelenggarakan beberapa kali pertemuan kuliah umum dengan mengundang para pakar atau praktisi yang sudah sukses dalam menjalankan usahanya di bidang pertanian. Nah, saudara-saudari sekalian, terdapat 12 materi, ya, ada 12 materi yang akan disampaikan selama 16 kali pertemuan, ya. Ada 16 kali pertemuan kita dalam semester ini, ya, di mana 12 materi ini akan disampaikan oleh 4 orang dosen, ya. Artinya sistem mata kuliah ini merupakan tim, ya, ada 4 orang tim pengajar, ya. Yang pertama saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah ini, ya, Dr. Muhammad Yasar STP MSc. Kemudian nanti akan ada Bapak Dr. Rahmat Fadil STP MSc. Kemudian juga akan ada Bapak Dr. Purwana Satrio STP MSc, dan yang terakhir ada Bapak Dr. Muhammad Ilham STP MSc, ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa 12 materi sementara ada 16 kali pertemuan, sisa itu adalah bahagian dari proses evaluasi atau penilaian yang akan dilakukan secara periodik oleh masing-masing dosen. Oke. Nah, apa saja sebenarnya materi yang akan disampaikan dalam 12 atau 16 kali pertemuan nanti? Yang pertama, ya, ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengantar atau pendahuluan, ya, berisi dengan pengenalan terkait dengan
apa dan bagaimana mata kuliah ini. Kemudian nanti pada minggu kedua atau pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan tentang karakteristik agrotechnopreneur itu. Kemudian pada minggu ketiga ada strategi penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Ya, kemudian akan ada juga materi tentang motivasi agrotechnopreneur. Kemudian yang tidak kalah penting dan menariknya ada materi kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Kemudian nanti juga akan ada pengulasan yang komprehensif tentang pertanian modern, ya. Kemudian bagaimana menemukan dan mengembangkan gagasan agrotechnopreneur dan bagaimana membuat perencanaan usaha, ya. Kemudian nanti akan ada strategi persaingan dan etika bisnis. Kemudian bagaimana cara memulai sebuah atau suatu usaha yang baru, ya. Kemudian bagaimana teknologi produksi dan pengembangan usaha itu sendiri. Dan yang terakhir nanti kita juga akan mengulas, ya, tentang strategi pemasaran. Mengenai referensi atau bahan bacaan yang dapat digunakan itu antara lain kita dapat mengakses buku atau diktat, ya. Ada diktat kuliah agrotechnopreneurship yang ditulis oleh tim Fakultas Pertanian Unsia, ya, pada tahun 2016. Dan adik-adik juga boleh memegang buku agrotechnopreneurship, kewirausahaan berbasis teknologi di bidang keteknikan pertanian yang ditulis oleh Dr. Muhammad Yasar STP MSc, ya. Ini buku baru saja diterbitkan oleh Yayasan Barkot Makassar pada tahun 2020. Nah, buku ini dapat diakses melalui perpustakaan Unsia atau dapat dibeli, ya, melalui toko buku. Ini tersedia di toko buku Gramedia Banda Aceh dan toko buku Dunia Buku Darussalam. Dan adik-adik silahkan mencari buku-buku yang lain, jurnal-jurnal yang lain, atau makalah-makalah yang lain, tentunya yang relevan, ya, dengan mata kuliah ini. Dan ini sangat banyak sekali. Ingat, ya, semakin banyak sumber atau bahan bacaan yang kita baca, maka itu akan semakin memperkaya wawasan kita, memperkaya ilmu dan pengetahuan kita, sehingga ini juga akan menambah kemampuan kita dalam menguasai bidang ilmu yang sedang kita geluti. Saudara-saudari sekalian, ya, ada beberapa bentuk penugasan yang nanti akan dibuat oleh para dosen, ya, para dosen pengasuh mata kuliah ini, ya, selain ujian evaluasi, ya, seperti midterm, kuis dan final test. Ya, nanti ada mungkin tugasan dalam bentuk paper atau pembuatan makalah. Ada juga dalam bentuk pembuatan proposal usaha, ya, atau bisnis plan. Kemudian mungkin nanti akan ada sistem presentasi, ya. Dari tugas-tugas itu mungkin akan disuruh presentasi. Dan yang tidak kalah menarik, nanti akan ada tugasan-tugasan yang sifatnya observatif seperti saya sebutkan tadi. Jadi adik-adik akan diminta untuk melakukan observasi terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh para pengusaha, ya, para pengusaha. Ini nanti dapat berbentuk laporan ataupun foto dan video, ya. Nanti adik-adik sekalian, barangkali perlu kami sampaikan bahwa kami menganjurkan adik-adik semua itu sejak pertemuan ini memiliki satu akun YouTube, ya, akun YouTube, di mana nanti akan ada satu tugasan yang
harus diupload melalui akun tersebut, ya. Dan kita akan melakukan penilaian secara bersama-sama terhadap hasil tugasan yang dilakukan tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk hal-hal yang kurang jelas mungkin dapat dipertanyakan secara langsung, baik melalui kolom komentar yang ada di bawah ini, ya, melalui channel ini, kemudian boleh melalui grup WhatsApp yang telah kita bentuk, ya, grup pembelajaran, dan juga melalui telepon, ya. Nanti ada karena ini masih dalam kondisi pandemi, kita akan membuat sistem pembelajaran menggunakan beberapa media pembelajaran yang sekarang familiar digunakan selama musim pandemi ini, seperti misalnya menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan WhatsApp atau Google Meeting atau berbagai media yang lain, termasuk channel YouTube, ya. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Dapat apa yang kita sampaikan ini bisa sampai kepada adik-adik sekalian, dan insyaallah mudah-mudahan tidak ada satu kendala yang berarti dalam mengikuti mata kuliah ini, ya. Kami berharap lancar-lancar saja, baik-baik saja, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting insyaallah kita semua akan selalu sukses dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.